Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu kulluhu lillah wa syukru kulluhu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-musyahidun rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu kita bisa istiqomahkan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat sehat, baik itu yang zahir ataupun yang batin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang kita baca menjadikan kita orang yang pantas mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Al-musyahidun rahimakumullah, bulan Rajab adalah bulan yang mulia, yang mana di situ terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting, yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang mana Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut memulai dengan kalimat subhana, yang artinya maha suci atau mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu Al-Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan, kata beliau, jikalau ayat dimulai dengan kalimat subhana, itu artinya kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada segala sesuatu, atau tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala baik pada zatnya ataupun sifatnya ataupun juga af'alnya. Kalau kita perhatikan ayat di atas, setelah kalimat subhana, Allah melanjutkan yaitu dengan kalimat alladzi asra bi 'abdihi laila, yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Musyahidun rahimakumullah, itu artinya perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekkah ke Masjidil Aqsa Palestina. Itu adalah pekerjaan ataupun perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita ukur dengan akal ataupun kekuatan manusia. Yang mana pada zaman itu orang-orang ketika hendak bepergian ke Masjid Aqsa Palestina dengan menunggang unta itu menghabiskan waktu sekitar 1 bulan lebih. Sedangkan dengan kuasa dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, Allah jalankan hamba yang terkasih, yang dicintainya, hanya dalam waktu 1 malam. Maka sebagai orang beriman, itu adalah sebagai pemacu ataupun motivasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan itu juga sebagai ujian bagi orang-orang yang berada di zaman Rasulullah SAW. Ketika Nabi bercerita, ada yang beriman keluar daripada imannya, ada juga yang beriman tambah keimanannya, dan ada juga yang kafir ataupun tidak mempercayai Rasulullah tambah kekafirannya atau tambah semangatnya dalam memusuhi Nabi Muhammad SAW. Al-musyahidun rahimakumullah. Maka daripada itu, perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah kehendak dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari perjalanan Isra ataupun naiknya Rasulullah yang dikenal dengan Mi'raj, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala? Sebelum kejadian Isra dan Mi'raj, kalau kita baca sejarah, itu ada kejadian-kejadian yang sangat luar biasa menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kejadian yang menyedihkan tersebut, beliau ditinggalkan oleh orang-orang yang mencintai beliau dan orang-orang yang paling dicintai beliau, yaitu paman beliau Abu Thalib, yang selalu melindungi beliau dan mendukung dakwah beliau.
dan juga yang kita kenal dengan Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, istri yang paling dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga meninggalkan beliau pada tahun itu. Kemudian selain itu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke kota Taif berharap dakwah beliau diterima dengan baik. Akan tetapi kejadiannya malah sebaliknya. Orang-orang Taif mencaci beliau, menghina beliau, akan melempari beliau dengan batu sampai berdarah. Lalu apa tanggapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kejadian tersebut? Setelah beliau pulang dari Taif, singgah di bawah pohon, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apakah mengeluh dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak. Kalau kita perhatikan kata-kata beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah melalui banyak kejadian, kemudian Rasulullah bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fa in lam takun alayya ghadban fala ubali. Wahai Tuhanku, jika engkau tidak marah padaku, maka aku tidak peduli. Musyahidun rahimakumullah, dari kata-kata tersebut menunjukkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita arti kesyukuran, arti kesabaran, dan arti ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah tidak mungkin meninggalkan hamba yang cinta padanya, yang beriman padanya, berjuang sendirian. Setelah banyak kejadian yang menyedihkan, Allah Subhanahu Wa Taala tampakkan keindahan dunia, bukan hanya dunia dan langit, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada itu, dari peristiwa momen Isra dan Mi'raj ini, tiada lain, tiada bukan, kita belajar arti sabar, arti syukur, arti ridha ataupun puas dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian yang paling penting juga, hendaknya kita memahami pentingnya kata salat di dalam kehidupan kita. Karena salat diwajibkan adalah pertemuan antara Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala, tempat yang paling mulia, di suatu waktu yang tidak pernah terjangkau oleh makhluk manapun kecuali antara Allah dan kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hal-hal yang wajib, perkara-perkara yang diwajibkan, ketika itu Rasulullah berada di bumi, sedangkan salat Rasulullah langsung menjemput kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada itu, hendaklah kita juga menjaga salat kita dengan baik, bukan hanya mengerjakan kewajiban, akan tetapi ada hikmah di balik salat yang kita kerjakan. Kalau kita pandang salat hanyalah kewajiban, maka coba kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalam syair Imam Busiri dikatakan, zalamtu sunnata man ahya zalama ila anistakat qadamahu durrami warami, yang artinya sungguh aku zalim terhadap sunnah orang yang menghidupkan malam sampai bengkak kakinya. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menghidupkan malam dengan sembahyang. Rasulullah mendirikan salat sampai bengkak batis beliau. Kemudian ketika ditanya, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang dijamin masuk surga, lalu kenapa engkau masih mendirikan salat sampai engkau bengkak betis? Lalu apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Afalam akun abdan syakura. Ya, artinya, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Musyahidun rahimakumullah. Maka daripada itu, di antara pelajaran yang kita ambil juga daripada Isra dan Mi'raj, hendaknya mendirikan salat dengan sempurna. Kemudian salat adalah wasilah bagi kita untuk bertemu, berbicara, bermunajat kepada yang menciptakan kita, yang menyempurnakan kita. Bahkan juga salat adalah salah satu bukti bahwasanya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah pasti dijamin masuk surga, yang juga sudah pasti dijamin masuk surga tanpa hisab, dan tidak ada dosa pada beliau. Beliau tetap mendirikan salat. Lalu bagaimana kita yang keseharian kita banyak kesalahan-kesalahan, banyak dosa-dosa yang kita kerjakan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Lalu apakah kita harus meninggalkan salat dalam keseharian kita? Al-musyahidun rahimakumullah. Semoga apa yang kita sampaikan
daripada hikmah Isra dan Mi'raj bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Di antaranya kita mengikuti Rasulullah dalam kesabaran, dalam kesyukuran, dan dalam keridhaan terhadap ketentuan Allah. Maka yakinlah semua itu akan membuahkan hasil terbaik dan Allah berikan ganjaran yang terindah. Dan juga semoga kita termasuk orang yang menjaga salat dalam keseharian, yang paling tidak tanda syukur terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Banyak salah, kita halal minta ridha, mudah-mudahan ada manfaatnya. Astaghfirukum katsiran. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.